Hari ini gue mau bahas pembunuh berantai paling gila dan paling terkenal di dunia. Siapa lagi kalau bukan Ted Bundy. Pria tampan yang cerdas dan charming yang berhasil memikat para korban, bahkan mendapatkan banyak pengagum setelah kejahatannya terungkap. Hai guys, selamat datang di channel Wow Ternyata. Menurut pengakuannya, Ted Bundy telah menghabisi setidaknya 30 perempuan muda di berbagai negara Amerika Serikat sejak tahun 1970-an. Tapi, para ahli dan penyelidik meyakini bahwa jumlah korban sebenarnya bisa jauh lebih banyak, dengan perkiraan mencapai 36 hingga lebih dari 100 korban. Karena Ted Bundy ini dikenal sangat manipulatif dan dia selalu tidak jujur mengenai kejahatannya. Nah, sebelum kita bahas kejahatannya, mari kita mengenal dulu siapa Ted Bundy dan bagaimana latar belakang kehidupannya. Ted Bundy lahir dengan nama Theodore Robert Cowell pada tanggal 24 November tahun 1946 di Burlington, Vermont. Nah, si Ted ini aslinya merupakan anak dari seorang perempuan bernama Eleanor Louise Cowell dengan seorang pelaut bernama Jack Worthington. Tapi bapaknya ini ninggalin dia pas tahu kalau Louise itu hamil. Jadinya si Louise terpaksa melahirkan Ted di panti asuhan Elizabeth Land Home yang memang khusus untuk ibu-ibu yang melahirkan di luar nikah. Persalinan Louise berjalan lancar dan si Ted ini lahir sebagai bayi yang sehat dan juga normal. Habis lahiran, Louise pulang ke rumah orang tuanya di Philadelphia. Ya, meskipun saat itu ada stigma negatif bagi perempuan yang melahirkan sebelum nikah, tapi kedua orang tuanya tetap menyambut kedatangan Louise dan juga Ted Bundy. By the way, banyak rumor mengatakan bahwa ayahnya Ted Bundy itu sebenarnya adalah kakeknya sendiri. Tapi kalau menurut psikiater Dorothy Otno Lewis, setelah dia menerima sampel darah Ted Bundy dan melakukan tes DNA, hasilnya mengkonfirmasi bahwa Ted itu bukan hasil perkawinan insest. Nah, di 3 tahun pertama dalam hidupnya, Ted Bundy tinggal di Roxborough, di Philadelphia bersama dengan kakek dan nenek dari pihak ibu, yaitu Kenneth Cowell dan Eleanor Miriam Longstreet. Mereka membesarkan si Ted dan bilang ke semua orang kalau Ted itu adalah anak bungsu mereka. Jadi selama masa mudanya, Ted mengira kalau ibu kandungnya itu adalah kakak perempuannya. Meskipun Ted dikatakan selalu menghormati dan melekat sama kakeknya, tapi sebenarnya kakeknya itu temperamental dan dia membesarkan Ted dengan keras. Selain itu, kakeknya juga dikenal suka menyiksa binatang dan juga hobi ngoleksi pornografi. Ted yang masih sangat muda menemukan koleksi pornografi kakeknya itu. Bisa dibilang sejak dini udah ketahuan ya penyebab cikal bakal sosiopatnya si Ted Bundy ini. Sejak kecil Ted Bundy udah menunjukkan beberapa perilaku yang tidak biasa. Contohnya nih, pernah suatu hari bibinya Ted, adik dari ibunya, yang namanya Julia Cowell, bangun dari tidur siang dan mendapati dirinya dikelilingi oleh pisau dapur. Dan Ted Bundy yang baru 3 tahun berdiri di samping tempat tidur Julia sambil tersenyum. Merinding gak sih guys? Bayangin, anak 3 tahun loh, kok bisa-bisanya udah nunjukin gejala psikopat? Tahun 1949, berarti waktu itu Ted berumur 3 tahun, Louise mengubah nama belakang Ted dari Cowell menjadi Nelson dan pindah ke rumah pamannya yang namanya Jack di Washington. 2 tahun kemudian, ibunya bertemu dengan seorang veteran perang bernama Johnny Culpeper Bundy yang sekarang bekerja sebagai juru masak rumah sakit. Mereka menikah akhir tahun 1951. Dan John resmi mengadopsi Ted sebagai anaknya, makanya namanya nanti menjadi Ted Bundy. John dan Louise sendiri memiliki 4 anak lagi, 2 putra dan 2 putri. Hubungan Ted dengan adik-adik tirinya sebenarnya sangat baik, tapi dia paling dekat dengan adik bungsunya yang namanya Richard dan juga sama ibunya. Sedangkan dengan John, ayah tirinya itu, hubungannya tuh nggak begitu baik. Ted nggak begitu suka dengan John karena dia bukan ayah kandungnya. Selain itu, Ted merasa kalau John itu tidak terlalu pintar dan tidak menghasilkan uang yang banyak. Perselisihan antara Ted dan John makin parah ketika Ted menemukan akte kelahirannya, di mana di situ tertulis bahwa ayahnya tidak diketahui. Konon, inilah penyebab kepahitan dan kebencian Ted yang men-trigger dia menjadi seorang sosiopat. Nah, si Ted ini memiliki minat yang gak sehat terhadap seks sejak dia masih sangat muda. Bayangin ya, dia bisa menjelajahi lingkungannya, ngais-ngais tong sampah untuk mencari gambar wanita telanjang. Ted juga suka membaca majalah detektif dan novel kriminal untuk cerita yang melibatkan kekerasan seksual, terutama jika diilustrasikan dengan gambar wanita yang mati atau cacat. Waktu dia naik SMA, Ted menjadi seorang penyendiri. Dia merasa sulit beradaptasi dan tidak mampu memahami hubungan interpersonal. Tapi meskipun demikian, Ted tidak pernah kekurangan pengagum wanita.
karena dia tuh tampan, cerdas, dan juga menawan. Ted suka sekali main ski semasa SMA, dan dia menekuni ski dengan sangat antusias. Tapi karena keuangan keluarga mereka pas-pasan, Ted sering mencuri peralatan ski dan barang-barang kebutuhan lainnya. Dia ditangkap setidaknya 2 kali semasa SMA atas dugaan perampokan dan pencurian kendaraan bermotor. Nah, di tahun 1965, Ted yang waktu itu udah berusia 19 tahun, lulus SMA dan dia mendaftar di Universitas Puget Sound di Tacoma, dan di sana dia berkuliah selama 1 tahun sebelum akhirnya dia pindah ke Universitas Washington di Seattle untuk belajar bahasa Mandarin. Nah, di sana dia bertemu dengan seorang wanita bernama Diane Edwards yang sedikit lebih tua daripada dia. Mereka akhirnya berpacaran dan menjadi pasangan yang serasi. Si Ted ini tergila-gila banget sama Diane dan sangat ingin membuatnya terkesan. Tapi dalam hatinya, Ted selalu merasa tidak layak untuk Diane yang memiliki status sosial yang jauh lebih tinggi darinya. Si Diane lulus pada musim semi tahun 1968 dan dia pindah dari Washington ke San Francisco. Ted sempat mengunjungi Diane pada akhir tahun itu setelah dia mendapatkan beasiswa untuk belajar bahasa Mandarin di Universitas Stanford, tapi Diane malah mengakhiri hubungan mereka dan kembali ke rumah keluarganya di California. Nah, disitulah Ted merasa sangat hancur. Dia memutuskan untuk meninggalkan Seattle menuju San Francisco sebelum dia akhirnya terbang ke Denver untuk bermain ski. Lalu dia kembali ke Philadelphia untuk mengunjungi keluarganya. Di Philadelphia, Ted mendaftar selama 1 semester di Temple University. Ted Bundy kembali ke Seattle pada tahun 1969 dan di sana dia bertemu dan berhubungan dengan Elizabeth Klopfer, seorang wanita yang bekerja sebagai sekretaris di Fakultas Kedokteran Universitas Washington. Dan kedepannya nanti kita sebutnya Liz aja ya, biar gampang. Nah, si Liz ini adalah seorang ibu tunggal dan dia punya seorang putri yang bernama Molly yang waktu itu berusia 3 tahun. Waktu itu sebenarnya si Ted ini berharap bisa mempunyai hubungan normal dengan Liz. Tapi ternyata hubungan mereka itu penuh dengan gejolak dan Ted juga diam-diam berkencan dengan banyak wanita lain. Liz, sama seperti wanita lainnya, tertarik pada ketampanan dan pesona Ted, terutama karena Ted Bundy ini sudah menjadi pembohong yang kompulsif. Awal hubungan mereka sebenarnya berjalan baik dan mereka saling memperkenalkan pada keluarga masing-masing. Dan meskipun mereka belum menikah secara resmi, tapi Ted ini sering banget menghabiskan sebagian besar waktunya di apartemen Liz. Nah, karena si Liz ini udah tergila-gila banget sama si Ted, dia sampai rela ngebantu mendanai Ted untuk kembali ke Universitas Washington. Dan pada tahun 1970, si Ted akhirnya kembali ke Universitas Washington dan mengambil jurusan psikologi. Kali ini Ted benar-benar fokus dan dia berorientasi pada tujuannya. Bahkan dia menjadi mahasiswa berprestasi dan dihormati oleh para profesornya. Setahun kemudian, Ted bekerja di Seattle Suicide Hotline Crisis Center sebagai konselor telepon. Lalu pada tahun 1972, Ted Bundy lulus dan dia bekerja di Pusat Kesehatan Mental Harborview. Tapi waktu itu Ted Bundy dianggap tidak mampu menanggapi kebutuhan pasien secara emosional. Setelah itu, Ted bergabung menjadi bagian dari tim kampanye pemilihan kembali Gubernur Daniel J. Evans. Tugasnya adalah mendapatkan informasi dari lawannya Evans, yaitu Albert Rossellini. Dia menyamar menjadi mahasiswa dan merekam pidato kampanye Albert Rossellini untuk dianalisis oleh timnya Evans. Ted Bundy kemudian ditunjuk oleh Evans ke Komite Penasehat Pencegahan Kejahatan di Seattle. Dan setelah Evans benar-benar terpilih jadi gubernur lagi, Ted dipekerjakan sebagai asisten dari Ross Davis, Ketua Partai Republik Negara bagian Washington. Sejak itulah si Ted akhirnya jadi bergaul dengan beberapa tokoh paling terkemuka dalam politik negara bagian Washington. Kalau dengar kayak gini, sepertinya hidupnya si Ted itu baik-baik aja dan gemilang ya. Tapi ternyata dia punya kehidupan lain di malam hari. Ted secara teratur berkeliaran di malam hari untuk menguntit dan mengintip wanita untuk kepuasan seksualnya. Dorongan dalam dirinya begitu kuat untuk mewujudkan fantasi liarnya terhadap para wanita, yaitu menculik dan membunuh para gadis muda. Lalu tahun 1973, Ted diterima di Sekolah Hukum UPS atau University of Puget Sound School of Law, dan juga di Universitas Utah berdasarkan surat rekomendasi dari Evans, Davis, dan beberapa profesor psikologi Universitas Washington. Ted kini sudah berubah menjadi seorang pria percaya diri dan sukses secara akademis dan nampak memiliki masa depan yang cerah. Saat itulah, Ted teringat kembali pada cinta pertamanya, Diane Edwards, dan dia juga berhasil menarik kembali perhatian Diane. Jadi, meskipun Ted masih menjalin hubungan dengan Liz,
dia tetap mendekati Diane, bahkan mengajaknya menikah. Dan Diane menerimanya dengan senang hati. Namun, ini sebenarnya cuma rencana balas dendam Ted karena dia sakit hati dulu ditinggalkan dan dicampakkan oleh Diane. Pada bulan Januari tahun 1974, Ted tiba-tiba memutuskan semua kontak dengan Diane, sampai-sampai panggilan telepon dan surat-suratnya pun tidak dibalas. Sebulan kemudian, Diane akhirnya berhasil kembali menghubungi Ted. Nah, pas itulah Diane bertanya kepada Ted, kenapa Ted mengakhiri hubungan mereka begitu saja. Tapi si Ted malah dengan tenang dan datar menjawab bahwa dia tidak mengerti apa maksud Diane, lalu dia menutup teleponnya. Nah, pas itu Ted merasa senang dan puas banget karena dia akhirnya berhasil menuntut balas dan membuktikan bahwa dia itu jauh lebih baik daripada Diane. Nah, kalau ditilik dari garis waktunya, di bulan Januari ketika Ted memutuskan kontak dengan Diane, ternyata pada waktu itu, pada tanggal 4 Januari, Ted memasuki apartemen seorang mahasiswi Universitas Washington bernama Karen Sparks yang berusia 18 tahun. Setelah dia berhasil memasuki kamarnya Karen secara diam-diam, Ted yang melihat Karen sedang tidur memukulnya dengan batang logam dari bawah rangka tempat tidurnya. Setelah Karen gak sadarkan diri, Ted langsung memperkosa dan melecehkannya menggunakan batang logam tadi, sampai membuat Karen mengalami luka dalam yang mengerikan dan kandung kemihnya pecah. Meskipun dia berhasil selamat dari serangan itu, Karen gak sadarkan diri di rumah sakit selama 10 hari dan dia mengalami kerusakan otak permanen dan kehilangan penglihatan juga pendengaran. Menurut Ted Bundy, dia bukannya membiarkan Karen selamat dengan sengaja. Makanya dia memutuskan untuk lebih teliti lagi lain kali supaya korbannya jangan sampai selamat. Kasus berikutnya terjadi pada tanggal 31 Januari tahun 1974. Sekitar jam 9.20 malam, seorang mahasiswi 21 tahun yang juga merupakan penyiar laporan cuaca pagi di radio untuk para pemain ski bernama Linda Ann Healy, waktu itu lagi jalan pulang sama teman-temannya ke rumah yang ditempati oleh 4 orang lainnya setelah mereka minum-minum di sebuah klub malam lokal yang populer di kalangan mahasiswa. Nah, si Linda sempat nonton TV sama teman-temannya, lalu dia menelpon pacarnya, dan akhirnya dia tidur di kamar ruang bawah tanah. Nah, di rumah itu kan mereka tinggal bareng-bareng, dan beberapa orang itu suka kehilangan kunci rumah. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk tidak mengunci pintu depan, dan dibiarkan terbuka aja gitu sampai dini hari. Sayangnya, itu akhirnya jadi akses bagi Ted Bundy untuk melampiaskan hasrat gilanya. Dini hari pada tanggal 1 Februari, Ted membobol ruang bawah tanah dan memukul Linda hingga pingsan. Dia lalu mendandaninya dengan celana jeans biru, blus putih, dan juga sepatu bot, lalu membawanya pergi ke daerah terpencil. Di sanalah Ted memperkosa Linda, lalu dibunuh, lalu dibuang mayatnya begitu saja. Hebatnya, gak ada satu orang pun di rumah itu yang mendengar suara apapun. Mereka bahkan gak nyadar kalau Linda itu hilang, sampai ketika HP Linda bunyi waktu atasannya nelpon karena dia tuh gak masuk kerja. Teman-teman serumahnya akhirnya memeriksa kamar Linda, tapi mereka tidak menemukan tanda-tanda di mana Linda. Bahkan tempat tidurnya juga masih tertata rapi. Sampai akhirnya malam harinya, orang tua Linda mulai melaporkan hal ini kepada polisi. Mereka lalu kembali menggeledah kamar Linda, dan salah satu teman Linda itu menarik selimutnya, lalu menemukan noda darah di sana. Mereka juga menyadari kalau beberapa pakaian Linda ikut menghilang. Sayangnya mereka tidak berhasil menemukan di mana Linda berada. Korban berikutnya bernama Donna Gail Manson, seorang mahasiswi 19 tahun dari kampus Evergreen State College di Olympia yang berjarak 95 km dari Seattle. Donna terkenal sebagai orang yang tidak tertarik dengan pelajaran, tidak dapat diandalkan, suka berpesta, dan sering tidak masuk kelas. Donna ini juga suka minum alkohol dan menggunakan marijuana. Dan dia juga suka menumpang kendaraan lain malam-malam. Hari itu, pada tanggal 12 Maret tahun 1974, sekitar jam 7 malam, Donna meninggalkan kampusnya untuk menghadiri konser jazz yang diadakan di kampus. Sayangnya, dia nggak pernah sampai ke sana karena di tengah perjalanan Donna bertemu dengan Ted Bundy. Nah, karena Donna ini emang udah kebiasaan menghilang, Donna baru dilaporkan hilang 7 hari kemudian. Tanggal 17 April sekitar jam 10 malam, seorang wanita bernama Kathleen baru saja meninggalkan perpustakaan ketika dia mendengar suara sesuatu dijatuhkan ke trotoar. Nah, ketika dia berbalik, Kathleen melihat Ted Bundy yang berpakaian seperti mahasiswa dan mengenakan gendongan tangan. Ted meminta Kathleen membantunya membawa buku-buku ke dalam mobil Volkswagen Beetle-nya yang berwarna coklat. Tapi begitu sampai di dekat mobil, tiba-tiba Kathleen merasakan firasat nggak enak, seolah dia itu lagi di dalam bahaya. Jadinya Kathleen pun mundur dengan tergesa-gesa dan dia berhasil melarikan diri.
Merasa kesal karena korbannya berhasil kabur, Ted mencari korban lain. Saat itulah, Susan Elaine Raincourt, seorang mahasiswi berusia 18 tahun, menghilang dalam perjalanan pulang dari asramanya setelah pertemuan penasehat malam di Central Washington State College. Ternyata si Ted itu melakukan trik yang sama, yaitu menjatuhkan buku dan juga menggunakan gendongan tangan untuk menipu para korban. Bukan hanya kepada Kathleen, namun diketahui juga ada satu orang lain yang mengalami hal serupa 3 malam sebelumnya di tempat yang sama di mana Susan menghilang. Nah, setelah kasus hilangnya Donna, sekarang Susan juga menghilang. Pers dan kepolisian mulai memperhatikan kasus ini. Apalagi ada pola yang sama pada kedua kasus hilangnya para mahasiswi ini. Para korban memiliki penampilan mirip, yaitu gadis muda dengan rambut panjang yang dibelah tengah. Dan ini nantinya akan diketahui bahwa semua korban Ted Bundy memiliki kemiripan dengan cinta pertamanya, yaitu Diane Edwards. Setelah melakukan kekejian beberapa kali, ternyata Ted Bundy mulai menunjukkan perubahan dalam kepribadiannya. Dia udah nggak lagi menggunakan kedok untuk menutupi kebuasannya dari dunia luar. Bukan hanya mulai bersikap kasar kepada Liz, dia juga mulai suka membolos kerja. Ted yang melihat pemberitaan tentang hilangnya para wanita di negara bagian Washington, memutuskan untuk mencari korban di tempat yang lebih jauh. Dia pun akhirnya memilih kota Oregon. Tanggal 6 Mei, seorang mahasiswi Universitas Negeri Oregon berusia 22 tahun bernama Roberta Kathleen Parks meninggalkan asramanya untuk menghadiri pertemuan minum kopi dengan teman-temannya di Memorial Union. Tapi, sayangnya dia tidak pernah sampai ke sana. Ted melihat Sparks yang berjalan sendirian, membujuknya untuk pergi ke sebuah bar. Nah, setelah mereka masuk ke dalam mobil, Ted mengikat dan menyumpal mulut Parks dan membawanya kembali ke Washington. Di dalam perjalanan, Ted memperkosanya 2 kali lalu membunuhnya. Korban berikutnya bernama Brenda Carol Ball yang berusia 22 tahun. Brenda adalah seorang perempuan yang putus kuliah dan dia hanya ingin menikmati hidupnya. Dia suka minum-minum dan suka menumpang kendaraan sama seperti Donna. Pada tanggal 31 Mei, Brenda minum-minum dengan teman-temannya. Sampai pada dini hari tanggal 1 Juni, Brenda yang gagal mendapatkan tumpangan setelah pulang dari kedai minuman bertemu dengan Ted Bundy. Ted kemudian membawa Brenda ke kediamannya dan mereka melakukan hubungan seksual suka sama suka sebelum akhirnya Ted menganiaya dan mencekik Brenda hingga tewas. Sama seperti Donna, gaya hidup Brenda yang tidak menentu juga membuat orang tidak khawatir akan kehilangannya. Brenda baru dilaporkan hilang pada tanggal 17 Juni, yaitu lebih dari 2 minggu kemudian. Korban selanjutnya bernama Georgian Hawkins yang berusia 18 tahun. Hawkins adalah mahasiswa tahun pertama dari Universitas Washington yang populer dan juga pekerja keras. Pada dini hari tanggal 11 Juni, Hawkins berjalan sendirian di gang yang terang benderang menuju ke rumahnya setelah dia mengunjungi asrama dari pacarnya. Lalu hanya berjarak beberapa meter dari rumahnya, Hawkins melihat seorang pria cacat yang menggunakan penyangga kaki dan juga tongkat sedang berjuang untuk membawa tas kerjanya. Nah, karena dia itu baik hati, Hawkins membantu pria itu ke mobilnya. Namun naasnya Hawkins malah dipukul oleh pria yang ternyata adalah Ted Bundy. Dia diborgol dan dibawa ke Issaquah, kemudian dicekik hingga tewas. Ted Bundy lalu memperkosa jasad Hawkins. Berbeda dari kejadian-kejadian sebelumnya, kali ini Ted meninggalkan bukti. Ketika Ted memukul Hawkins dengan keras, anting-anting dan juga salah satu sepatu Hawkins terlempar keluar dari mobilnya. Tapi dengan beraninya, si Ted kembali ke TKP besok sorenya, lalu dia mengumpulkan barang-barang Hawkins. Ted bahkan mengunjungi mayat Hawkins sebanyak 3 kali. Nah, setelah hilangnya Hawkins dipublikasikan, para saksi melaporkan bahwa mereka melihat pria dengan kruk dan juga kaki digips, serta membawa tas kerja di sebuah gang di belakang asrama pada malam di mana Hawkins menghilang. Dalam periode ini, Ted Bundy lagi bekerja di Olympia sebagai asisten direktur Seattle Crime Prevention Advisory Committee, di mana dia menulis pamflet untuk pencegahan pemerkosaan. Buset, ironi banget ya ini, seorang pemerkosa menggaungkan pencegahan pemerkosaan. Setelah itu, Ted bekerja di Departemen Emergency Service, sebuah badan pemerintah negara bagian yang terlibat dalam pencarian wanita yang hilang. Sekali lagi, ini juga ironi banget. Seolah dia peduli aja gitu dengan wanita yang menghilang, sedangkan dia sendiri adalah pelaku yang sering membuat wanita menghilang secara tiba-tiba. Di departemen inilah Ted bertemu dan berkencan dengan Carol Ann Boone, seorang janda 2 anak yang nantinya akan menjadi istrinya di masa depan.
Di saat yang sama, laporan tentang serangan brutal terhadap Karen Sparks dan hilangnya 6 wanita muda telah menjadi headline di Washington dan juga Oregon. Penduduk, terutama para wanita, mulai merasa ketakutan. Tekanan pada pihak berwenang pun semakin meningkat. Namun, sayangnya kelangkaan bukti fisik telah menghambat penyelidikan mereka. Informasi yang bisa mereka kumpulkan hanyalah kesamaan antara para korban, yaitu diantaranya semuanya menghilang pada malam hari, semua korban mengenakan celana panjang atau celana jeans biru, dan berdasarkan keterangan para saksi, mereka melihat pria yang mengenakan gips atau gendongan tangan dan juga mengendarai mobil Volkswagen Beetle yang berwarna coklat. Tapi rupanya menjadi bahan pembicaraan ternyata membuat Ted menjadi semakin bersemangat dan dorongan untuk melakukan kejahatannya semakin kuat. Pada tanggal 14 Juli tahun 1974, Ted beraksi kembali di sebuah pantai di negara bagian Danau Samamis di Issaquah. Kali ini dia beraksi di siang bolong. Dia menggunakan pakaian berwarna putih dan juga menggunakan gendongan di lengan kirinya. Ted mendekati beberapa wanita dan meminta bantuan untuk menurunkan perahu layar dari mobilnya. Beberapa orang menolak, namun sialnya, Janice M. Ott yang berusia 23 tahun, seorang pekerja di pengadilan anak King County, setuju untuk membantu Ted. Ted lalu membawa Janice masuk ke dalam mobilnya dan melaju ke daerah terpencil. Lalu sekitar jam 4 sorenya, si Ted kembali lagi dan melakukan trik yang sama kepada Denise Mary Neslen yang berusia 19 tahun. Kedua gadis itu pun menghilang tanpa jejak. Polisi King County pun melakukan penyelidikan, dan berdasarkan keterangan beberapa saksi, bahwa mereka melihat seorang pria yang mengenakan gendongan di lengan mendekati Janice dan memperkenalkan dirinya sebagai Ted yang membawanya pergi dengan menggunakan mobil VW Beetle berwarna coklat. Sebenarnya nih, beberapa rekannya Ted Bundy ini sudah mengajukan Ted Bundy sebagai tersangka. Namun, Ted berhasil menghindari penangkapan hingga 15 bulan berikutnya, di mana dia bergerak bebas dari satu negara bagian ke negara bagian lain untuk mengincar lebih banyak korban. Pada bulan Agustus tahun 1974, si Ted ini diterima di Fakultas Hukum Utah, lalu dia pindah ke Salt Lake City. Dia pun meninggalkan si Liz di Seattle. Nah, meskipun si Ted ini masih sering menghubungi Liz, tapi ternyata dia berkencan dengan setidaknya selusin wanita lain. Pada tanggal 2 September, Ted memperkosa dan mencekik seorang wanita muda yang tidak diketahui identitasnya, lalu dia membuang mayatnya begitu aja. Besoknya, Ted kembali hanya untuk memotret dan memotong-motong mayat gadis itu, lalu membuangnya di sungai terdekat. 4 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 6 September, 2 orang pemburu belibis menemukan sisa kerangka Janice dan Neslan di daerah terpencil, kurang dari 10 mil jaraknya dari pantai negara bagian Danau Samamis. Kemudian ditemukan tulang paha dan juga beberapa tulang belakang di lokasi tersebut yang ternyata adalah milik Hawkins. Sementara itu, si Ted yang sudah pindah ke Salt Lake City, ternyata dia menjadi populer di kalangan tetangga barunya. Namun ternyata si Ted ini merasa terpukul dan kecewa saat dia mengetahui bahwa banyak siswa lain yang lebih pintar daripada dia. Ted pun mengatakan bahwa dia sama sekali tidak bisa memahami kelas-kelas yang dia ambil. Pada tanggal 2 Oktober, Ted kembali beraksi, di mana dia menculik seorang wanita bernama Nancy Wilcox yang berusia 16 tahun di pinggiran kota Salt Lake City. Ted menculik Nancy, menahannya selama 24 jam, menyerang dan mencekiknya sebelum akhirnya Ted mengubur Nancy di dekat Taman Nasional Capitol Reef. Lalu tanggal 18 Oktober, Ted kembali menculik seorang wanita bernama Melissa Ann Smith, seorang putri kepala polisi Midvale yang berusia 17 tahun, saat Melissa meninggalkan restoran pizza pada pukul 9.30 malam. Jasadnya ditemukan 9 hari kemudian dalam kondisi tanpa busana. Berdasarkan hasil pemeriksaan postmortem, dikatakan bahwa kemungkinan Melissa tetap hidup hingga 7 hari setelah dia menghilang. Kemudian pada tanggal 31 Oktober, Laura Ann Amy yang juga berusia 17 tahun menghilang setelah dia meninggalkan pesta Halloween sendirian di tengah malam. Tubuhnya juga ditemukan tanpa busana 9 mil jauhnya di American Fork Canyon pada hari Thanksgiving. Pemeriksa medis memperkirakan bahwa Amy meninggal pada tanggal 20 November, yaitu 20 hari setelah dia menghilang. Baik Melissa maupun Amy dikatakan telah dipukuli, diperkosa, disodomi, dan dicekik dengan menggunakan stocking nilon. Nah, di tanggal 8 November, Ted mendatangi seorang operator telepon berusia 18 tahun bernama Carol DeRonge di Fashion Place Mall di Murray. Ted memperkenalkan dirinya sebagai seorang petugas Roseland dari Departemen Kepolisian Murray
dan memberitahu DeRonge bahwa seseorang telah mencoba membobol mobilnya. Lalu si Ted itu meminta DeRonge untuk menemani dia ke kantor polisi karena dia mau mengajukan pengaduan. Tapi di tengah perjalanan, DeRonge itu menyadari bahwa Ted tidak mengemudi ke jalan menuju kantor polisi. Ted langsung menepi dan dia mencoba memborgol tangan DeRonge. Tapi karena DeRonge itu melakukan perlawanan, Ted malah secara tidak sengaja mengikatkan borgol ke kedua pergelangan tangan yang sama, sehingga DeRonge berhasil membuka pintu dan melarikan diri. Si Ted akhirnya menjadi frustasi karena korbannya berhasil lolos. Dia lalu mencoba mencari korban lain. Pada malam harinya, Debra Jean Kent, seorang siswi 17 tahun di Viewmont High School, menghilang setelah dia meninggalkan pertunjukan teater di sekolah untuk menjemput saudara laki-lakinya. Ted yang berjalan mondar-mandir di bagian belakang auditorium melihat Debra mengikuti lalu menerekamnya. Ted membawa Debra ke dalam mobil dan menahannya selama sehari di apartemennya. Petugas berwenang segera melakukan penyelidikan atas menghilangnya Debra. Mereka juga menemukan kunci yang bisa membuka borgol di pergelangan tangan DeRonge. Nah, sementara itu, Liz di Seattle membaca artikel tentang para wanita muda yang menghilang di kota-kota sekitar Salt Lake City. Dia lalu menelpon polisi King County dan menyatakan kecurigaannya terhadap Ted Bundy. Namun tidak ada bukti forensik yang bisa menghubungkan Ted dengan pembunuhan-pembunuhan tersebut. Saat itu teror yang dibuat oleh Ted Bundy telah membuat warga Utah dan Washington dilanda ketakutan. Pada bulan Januari tahun 1975, setelah si Ted Bundy lulus ujian akhir, dia kembali ke Seattle dan menghabiskan waktu seminggu dengan Liz. Tanpa dia tahu kalau Liz itu sudah melaporkannya ke polisi sebanyak 3 kali. Saat itulah Liz semakin yakin kalau pria yang dia cintai itu memang adalah si pembunuh berantai yang sekarang sedang dicari-cari. Liz mulai mencatat tanggal-tanggal pembunuhan dan membandingkannya dengan pergerakan Ted pada tanggal-tanggal itu. Tapi Liz jadi agak sedikit ragu karena pada tanggal-tanggal itu Ted melakukan panggilan telepon ke Liz dan nampak normal seperti hari biasanya. Sama sekali tidak nampak mencurigakan. Akhirnya setelah 1 minggu, Ted kembali ke Salt Lake City, lalu Ted memutuskan untuk pindah ke daerah yang lebih jauh untuk melakukan aksinya lagi. Soalnya dia ngerasa negara bagian Utah itu sudah terlalu beresiko. Karena orang-orang sudah menjadi waspada akan teror yang dia buat. Ted akhirnya memilih Colorado sebagai tempat sasaran barunya. Di sana masyarakatnya belum aware akan pembunuhan yang terjadi di Utah dan Washington. Aksi berikutnya dilakukan pada tanggal 12 Januari tahun 1975. Seorang perawat berusia 23 tahun bernama Karin Eileen Campbell tiba di Wildwood Inn di desa Snowmass, Colorado bersama pacarnya Raymond dan juga anak-anaknya. Nah, dia itu ke sana untuk menghadiri konferensi medis. Dan rencananya si Karin ini mau menghabiskan waktu untuk bermain ski bersama dengan anak-anaknya. Nah, di tanggal 12-nya itu, Karin, Raymond, dan anak-anaknya sedang berkumpul di lobi. Lalu si Karin berkata dia mau naik ke kamarnya untuk mengambil majalah. Nah, pas dia naik ke lift untuk menuju ke kamarnya di lantai 2, ternyata si Ted itu sudah menunggu di luar lift. Ted berpura-pura mengalami cedera lutut dan dia juga mengenakan kruk. Lalu Ted meminta Karin untuk membantunya membawakan sepatu skinya. Nah, karena si Karin nggak menyadari bahwa bahaya tengah mengincarnya, dia mau-mau aja membantu Ted yang kelihatan kesulitan. Tapi sayangnya, Karin menghilang setelah itu. Tubuh Karin ditemukan dalam keadaan tanpa busana sebulan kemudian di samping jalan di luar resort. Dan berdasarkan hasil otopsi, diketahui bahwa Karin mengalami luka parah di kepala, wajah, dan lehernya akibat benda tumpul. Cuping telinga kirinya juga digorok dan tubuhnya mengalami luka dari senjata tajam. Selama beberapa bulan setelah pembunuhan Karin, Ted Bundy kembali belajar di Utah meskipun ya absensinya itu bolong-bolong. Dan tanggal 1 Maret, polisi mendapatkan informasi penemuan penting. 2 orang mahasiswa kehutanan menemukan pemandangan mengerikan di lereng Gunung Taylor, di mana terdapat kepala Linda Ann Haley, Karen Sparks, Susan Elaine, dan Brenda Carroll Ball. Ted Bundy telah menggunakan tempat ini sebagai tempat pembuangan kepala para korban. Namun di mana dia membuang sisa jasad mereka, hanya Ted Bundy dan Tuhan yang tahu. Pada tanggal 14 Maret, Ted meninggalkan apartemennya di Utah dan kembali menuju Colorado. Di sepanjang perjalanan, Ted memikirkan rencana selanjutnya karena hasrat dia untuk membunuh itu semakin kuat. Hingga pada tanggal 15, Ted tiba di desa kecil Vail di Colorado. Seorang instruktur ski freelance berusia 26 tahun bernama Julie Lyle Cunningham meninggalkan apartemennya hari itu jam 9 malam menuju kedai minuman terdekat karena dia punya janji temu dengan teman-temannya di sana. Tapi dalam perjalanan,
dia bertemu dengan seorang pria yang berjalan menggunakan kruk dan kelihatan kesulitan membawa peralatan skinya. Ya, pria itu nggak lain nggak bukan adalah Ted Bundy. Ted meminta Julie membantu membawakan peralatannya ke mobilnya, dan dengan senang hati Julie pun membantunya. Sayangnya, itu juga menjadi terakhir kalinya Julie terlihat hidup. Ted memukul Julie dan membawanya ke daerah terpencil, memperkosanya, dan membuang jasadnya tanpa busana di bawah pohon. Gilanya, Ted itu sempat kembali ke tempat dia membuang jasad Julie untuk melakukan nekrofilia terhadapnya. Dan jasad Julie itu tidak pernah ditemukan hingga sekarang. Setelah itu, Ted pun melakukan perjalanannya untuk mencari mangsa baru. Hingga pada tanggal 6 April, dia menculik seorang gadis berusia 24 tahun bernama Denise Lynn Oliverson. Saat itu, Denise mengendarai sepeda untuk mengunjungi rumah orang tuanya. Ted menculik dan membunuh gadis itu, kemudian membuang jasadnya di Sungai Colorado. Jasad Denise tidak pernah ditemukan, tapi sandal dan sepedanya ditemukan di bawah jembatan layang dekat jembatan kereta api. Habis itu, Ted kembali ke Salt Lake City untuk mengirim bunga kepada Liz sebagai hadiah ulang tahunnya yang ke-30. Tapi hal itu tidak menghilangkan keraguan Liz bahwa kekasihnya adalah seorang pembunuh berantai. Nah, pada awal bulan Mei, Ted kembali berburu korban. Kali ini dia menuju ke Idaho. Ted Bundy menginap di penginapan Holiday Inn dekat Universitas Negeri Idaho. Saat itu, Ted sempat mencoba memasuki asrama wanita, namun dia dihadang oleh seorang pria dan dia pun diminta untuk pergi. Hal ini membuat Ted tuh frustasi banget dan dia merasa kecewa karena dia gagal mendapatkan korban. Keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 6 Mei, Ted Bundy berkeliaran di jalan saat jam makan siang dan bertemu dengan sekelompok anak sekolah. Dia lalu memarkir mobilnya di luar SMP Pocatello setelah dia melihat Lynette Downcalfer yang berusia 12 tahun sedang berjalan sendirian. Ted membujuk Lynette masuk ke dalam mobilnya dan membawanya ke kamar hotel tempat Ted menginap. Dengan kejamnya, Ted melampiaskan nafsu bejatnya kepada gadis di bawah umur itu, lalu menenggelamkannya di bak mandi. Keesokan harinya, Ted membuang jasad Lynette di Snake River di sebelah utara Idaho. Sekitar seminggu kemudian, pada pertengahan bulan Mei, 3 rekan kerja Bundy di Washington State, termasuk Carol Ann Boone, mengunjunginya di Salt Lake City dan tinggal seminggu di apartemennya. Habis itu, Ted menghabiskan seminggu di Seattle bersama dengan Liz pada awal bulan Juni. Dan dia bahkan sempat membahas pernikahan yang rencananya akan diadakan pada Natal berikutnya. Tapi si Ted itu nggak tahu kalau Liz itu ternyata sudah galau dan sudah melaporkan Ted Bundy ke pihak berwenang di King County dan juga di Salt Lake City. Pada saat yang bersamaan itu, Ted juga sedang menjalin hubungan dengan 2 wanita lain selain Liz, yaitu dengan Carol Ann Boone dan juga dengan seorang mahasiswi hukum Utah bernama Kim Andrews. Setelah dia cool down selama hampir sebulan, Ted kembali haus darah. Dia mulai hunting lagi dan kali ini korban yang kurang beruntung adalah Susan Curtis yang berusia 15 tahun. Pada tanggal 28 Juni, Ted menculik Curtis dari kampus Universitas Brigham Young di Provo. Susan Curtis tidak pernah terlihat lagi dan jasadnya juga tidak pernah ditemukan. Sementara itu, para penyidik di negara bagian Washington masih terus berjuang menganalisis pembunuhan massal di Pacific Northwest dan mereka menggunakan strategi basis data menggunakan komputer penggalian King County untuk memasukkan daftar nama orang-orang yang mungkin dijadikan pelaku, baik teman sekelas, kenalan dan kerabat, serta satu nama yang secara konsisten masuk dalam beberapa kejadian, yakni Theodore Robert Bundy. Hingga akhirnya pada tanggal 16 Agustus tahun 1975, Ted Bundy yang sedang berkeliling sepanjang malam menggunakan mobil VW Beetle-nya ditangkap oleh petugas patroli Jalan Raya Utah, Bob Hayward. Bob menggeledah mobil Ted dan menemukan topeng ski, stocking, linggis, borgol, tas, jubah, kantong sampah, gulungan tali, pemecah es, dan barang-barang lain yang awalnya diasumsikan sebagai peralatan pencurian. Ted Bundy ditempatkan dalam pengawasan 24 jam, namun tasnya disita sebagai barang bukti. Pada tanggal 21 Agustus tahun 1975, Ted Bundy ditangkap di rumahnya di Utah dan dibawa ke kantor polisi. Dia diinterogasi panjang lebar tentang isi tas tersebut. Tapi bahkan petugas interogasi merasa sulit percaya kalau pria baik di hadapannya itu merupakan pelaku pembunuhan berantai terhadap puluhan gadis. Sementara itu, 2 orang detektif terbang ke Seattle untuk mewawancarai Liz. Di sana, Liz memberitahu bahwa setahun sebelum Ted pindah ke Utah, Liz menemukan benda-benda aneh di rumah dan juga di apartemennya Ted. Di antaranya adalah kruk, sekantong plester, pisau daging, sarung tangan bedah, pisau oriental, dan sekarung penuh pakaian wanita.
Liz juga bercerita kalau Ted itu selalu terlilit hutang dan dia menduga kalau semua barang berharga milik Ted itu adalah hasil curian. Selain itu, Liz juga memberitahu kepada dua orang detektif tersebut kalau Ted itu selalu melarang Liz untuk memotong rambutnya yang panjang dan dibelah tengah. Dan dalam investigasi ini, detektif mendapatkan fakta bahwa Ted tidak pernah bersama Liz pada malam-malam ketika korban-korban menghilang. Petugas pun melakukan penggeledahan terhadap rumah Ted Bundy dan mereka menemukan panduan Resort Ski Colorado dan juga brosur yang mengiklankan drama sekolah menengah Viewmont dalam bentuk hadiah, namun sayangnya tidak ada yang cukup memberatkan untuk menahan Ted Bundy lebih lama. Tapi pelan-pelan semua bagian itu sekarang mulai terungkap, karena petugas dari 3 negara bagian membandingkan catatan kejahatan yang dilakukan Ted Bundy. Bob di Seattle, Mike Fisher di Aspen, dan Jerry Thompson di Salt Lake City. Terutama setelah salah satu dari korbannya yang berhasil lolos, yaitu Carol DeRonch, diperlihatkan foto-foto Volkswagen Beetle dan juga foto Ted Bundy yang ditangkap polisi. Carol pun segera mengidentifikasi Ted Bundy sebagai pria yang menyamar sebagai petugas pada hari yang mengerikan di tahun 1974. Pada bulan September, Ted menjual mobil VW Beetle-nya kepada seorang remaja di Midvale. Kemungkinan itu dilakukannya untuk menghilangkan jejak dan juga bukti. Namun polisi Utah berhasil menyita mobil tersebut dan teknisi FBI membongkar serta menggeledahnya. Mereka menemukan rambut yang cocok dengan sampel dari tubuh Karen Campbell. Selain itu juga ditemukan helaian rambut yang secara mikroskopis tidak dapat dibedakan dari rambut Melissa Smith dan juga Carol DeRonch. Ini pun sudah cukup menjadi sebuah bukti kuat karena sangat kebetulan helaian rambut dari 3 orang yang tidak pernah bertemu satu sama lain bisa ada dalam satu mobil, yaitu mobilnya Ted Bundy. Akhirnya pada bulan Februari tahun 1976, Ted ditangkap dan diadili atas penculikan DeRonch dan dia dijatuhi hukuman 1 hingga 15 tahun penjara di penjara negara bagian Utah. Tapi, Ted berusaha melarikan diri pada bulan Oktober dan dia ditemukan bersembunyi di semak-semak halaman penjara. Gara-gara itu, Ted pun akhirnya dihukum selama seminggu di ruang isolasi. Pada tanggal 20 Januari tahun 1977, Ted Bundy diekstradisi ke Aspen. Lalu pada bulan Juni, Ted mencoba melarikan diri lagi. Kali ini dia meminta izin untuk mengunjungi perpustakaan hukum gedung pengadilan, lalu dia melompat dari lantai 2. Meskipun pergelangan kaki kanannya terluka, tapi Ted Bundy berhasil kabur sambil tertatih-tatih. Untungnya Ted Bundy berhasil ditangkap kembali 6 hari kemudian saat dia ditilang dengan mobil yang dia curi. Ted Bundy pun kembali ke penjara Glenwood Springs, namun karena dia sempat merasakan kebebasan, Ted Bundy pun berniat untuk melarikan diri lagi. Dengan perencanaan yang cermat dan juga bantuan dari Carol Boone, Ted Bundy memperoleh gergaji besi dan juga uang sebesar $500. Ted berhasil melarikan diri lagi pada tanggal 30 Desember setelah dia menggergaji lubang sekitar 1 kaki di antara jeruji baja dan juga penguat di langit-langit selnya. Ted Bundy juga menumpuk buku dan juga berkas-berkas di tempat tidurnya, lalu ditutupi dengan selimut supaya orang mengira dia itu masih tidur. Setelah berhasil bebas, Ted Bundy pun kembali mencuri mobil, lalu dia melaju ke Glenwood Springs. Tapi mobilnya sempat mogok di pegunungan Interstate 70. Ted kemudian memilih untuk naik mobil tumpangan, lalu dia turun dan naik bus, lalu dia naik pesawat ke Chicago. Dan dari Chicago, Ted naik kereta api ke Michigan. 5 hari kemudian, dia mencuri mobil lagi dan dia menuju ke Atlanta. Dan pada tanggal 8 Januari tahun 1978, Ted Bundy naik bus ke Florida. Awalnya Ted itu berniat untuk mencari pekerjaan dan melanjutkan hidup di Florida. Karena dia pikir dia itu nggak akan ketangkap, dan dia juga bisa melanjutkan hidup di Florida sebagai orang bebas. Tapi satu-satunya lamaran kerja yang dia buat dan mendapatkan panggilan harus dibatalkan karena pada saat itu dia diminta untuk menunjukkan kartu identitas. Nah, akhirnya karena dia tidak mendapatkan pekerjaan, Ted Bundy pun melanjutkan kebiasaan lamanya, yaitu mengutil, mencuri uang dan juga kartu kredit dari dompet wanita yang tertinggal di troli di toko kelontong lokal. Sampai pada tanggal 15 Januari tahun 1978, Ted Bundy mengamuk dan memasuki asrama mahasiswi Universitas Negeri Florida, Chi Omega, melalui pintu belakang yang kuncinya rusak. Sekitar jam 2.45 dini hari, Ted memukul Margaret Bowman yang berusia 21 tahun dengan sepotong kayu bakar saat dia sedang tidur, lalu mencekiknya dengan stoking nilon. Setelah itu, Ted masuk ke kamar Lisa Levy yang berusia 20 tahun dan memukulinya hingga pingsan. Setelah itu, Ted mencekik Lisa, merobek putingnya, menggigit pantat kirinya, lalu melakukan kekerasan seksual dengan botol semprotan rambut.
Nggak selesai sampai di situ, Ted lalu masuk ke kamar sebelahnya dan menyerang Kathy Kleiner yang berusia 21 tahun, mematahkan rahangnya dan melukai bahunya. Lalu Ted beralih ke Karen Chandler yang juga berusia 21 tahun dan menyerangnya hingga ia mengalami gegar otak, rahang patah, kehilangan gigi, dan jarinya remuk. Chandler dan Kleiner berhasil selamat dari serangan tersebut karena tiba-tiba ada lampu mobil yang menyoroti ke dalam kamar sehingga Ted Bundy menjadi takut. Serangan itu cuma terjadi dalam 15 menit, bahkan tetangga tidak mendengar apapun dari kamar itu. Nah, setelah dia meninggalkan asrama Chi Omega, Ted membobol apartemen bawah tanah yang terletak 8 blok jauhnya dari sana dan menyerang seorang mahasiswi FSU berusia 21 tahun bernama Cheryl Thomas, sehingga menyebabkan bahunya terkilir dan rahang serta tengkoraknya retak. Cheryl mengalami ketulian permanen di telinga kirinya dan juga mengalami kerusakan keseimbangan yang membuat dia terpaksa mengakhiri karir tarinya. Di tempat tidur Cheryl, polisi menemukan noda air mani dan juga topeng stocking yang berisi 2 helai rambut dari Ted Bundy. Hanya beberapa minggu kemudian, Ted mencuri sebuah van dan berkendara sejauh 150 mil ke Jacksonville, dan di sana dia mendekati Leslie Parmenter yang berusia 14 tahun di tempat parkir. Leslie adalah anak dari kepala detektif Departemen Kepolisian Jacksonville. Ted memperkenalkan dirinya sebagai Richard Burton dari Departemen Pemadam Kebakaran. Untungnya, saat itu kakak laki-laki Leslie tiba tepat waktu, sehingga Leslie berhasil lolos dan Ted Bundy pun mundur. Hal itu tentu saja membuat Ted Bundy merasa frustasi, dan sore itu dia berkendara sejauh 60 mil ke Lake City. Keesokan paginya, Kimberly Diane Leach yang berusia 12 tahun dipanggil ke ruang kelasnya oleh seorang guru untuk mengambil dompet yang tertinggal. Namun, dia menghilang dan tidak pernah sampai ke kelasnya. 7 minggu kemudian, setelah dilakukan pencarian secara ekstensif, sisa-sisa tubuh Kimberly yang sebagiannya telah menjadi mumi ditemukan dalam sebuah kandang babi di dekat Taman Negara bagian Sewine River. Ahli forensik menduga bahwa Kimberly telah diperkosa sebelum lehernya dipotong dan alat kelaminnya dimutilasi dengan pisau. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 12 Februari, Ted mencuri mobil dan melarikan diri saat polisi sedang mendekatinya. 3 hari kemudian, sekitar jam 1 pagi, Ted dihentikan oleh seorang petugas polisi Pensacola yang bernama David Lee di dekat garis negara bagian Alabama. Dia akhirnya ditangkap dengan 3 set kartu identitas milik mahasiswi FSU dan 21 kartu kredit curian. Saat itu sebenarnya David Lee tidak sadar kalau dia sedang menangkal salah satu dari 10 buronan paling dicari oleh FBI. Dan Ted berkata kepadanya, "Saya harap kau membunuhku." Lalu pada bulan Mei tahun 1978, Ted Bundy akhirnya didakwa atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama, percobaan pembunuhan tingkat pertama, perampokan atas pembunuhan, dan penyerangan di Chi Omega. Sidangnya menjadi berita utama dan merupakan sidang pertama yang disiarkan secara nasional di Amerika Serikat. Ted Bundy diadili pada bulan Juni tahun 1979 di Pengadilan Negeri Florida, dan sidang tersebut diliput oleh 150 reporter dari 5 benua. Nah, meskipun sebenarnya Ted itu diberikan 5 pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan, namun Ted Bundy menangani sendiri sebagian besar pembelaannya. Dia juga menolak penawaran plea deal dengan imbalan hukuman 75 tahun penjara, dan dia lebih memilih untuk diadili. Pada tanggal 24 Juli tahun 1979, Ted Bundy didakwa atas pembunuhan Margaret Bowman Levy, 3 tuduhan percobaan pembunuhan tingkat pertama atas penyerangan terhadap Kleiner, Chandler, dan Cheryl atas tuduhan perampokan. Hakim pengadilan Edward menjatuhkan hukuman mati atas dakwaan tersebut. Ted Bundy pun sempat mengajukan banding, namun putusannya malah dikuatkan di Mahkamah Agung. Nah, 6 bulan kemudian, pengadilan kedua dilakukan di Orlando untuk penculikan dan pembunuhan Kimberly Leach. Selama fase persidangan, Ted Bundy memanfaatkan hukum Florida yang tidak jelas, yang menyatakan bahwa pernikahan yang dibuat di hadapan hakim merupakan sebuah pernikahan yang sah. Ted Bundy meminta Carol Ann Boone untuk menikah dengannya. Boone pun menerimanya dan mereka menikah secara sah di pengadilan. Keesokan harinya, Ted Bundy dijatuhi hukuman mati dengan cara disetrum. Tanggal 24 Oktober tahun 1981, Boone melahirkan seorang putri yang diberi nama Rose Bundy. Lah, kok bisa? Ternyata Ted Bundy menyogok sipir penjara untuk diizinkan memiliki waktu intim dengan pengunjung wanita yang gak lain gak bukan adalah Carol Ann Boone. Selama masa tahanan, si Ted Bundy ini menjalani beberapa pemeriksaan kejiwaan dalam upaya untuk memahami apa yang membuat dia tega melakukan tindakan keji seperti itu. Namun bahkan para ahli pun kesulitan untuk mengungkap pikiran kompleks dari Ted Bundy.
Dia sering menyalahkan orang lain atas tindakannya, termasuk kakeknya yang kasar, fakta bahwa orang tuanya yang sebenarnya itu dirahasiakan darinya, polisi yang dia klaim telah memalsukan bukti, media, TV, alkohol, pornografi, bahkan sampai korbannya sendiri. Ted Bundy menyalahkan segalanya dan semua orang kecuali dirinya sendiri. Kesimpulan tentang kondisi mental Ted Bundy ini bervariasi. Ada yang bilang bahwa dia itu bipolar, gangguan kepribadian antisosial, tapi yang tidak dapat diragukan lagi dia itu adalah seorang psikopat. Ted Bundy tidak pernah menunjukkan sedikitpun penyesalan atas apa yang telah dilakukannya. Pada tanggal 2 Juli tahun 1986, 15 jam sebelum eksekusinya dilaksanakan, tiba-tiba Pengadilan Banding Amerika Serikat menunda eksekusinya dan mengembalikan Ted Bundy ke Florida untuk diadili atas kasus Chi Omega. Lalu pada bulan November di tahun yang sama, Ted Bundy menawarkan untuk mengungkapkan rincian pembunuhan yang telah dia lakukan yang secara total sebanyak 30 pembunuhan di 7 negara bagian antara tahun 1974 sampai tahun 1978 dalam upaya untuk menunda eksekusi matinya lagi. Banyak upaya yang dilakukan oleh Ted Bundy dan juga pengacaranya untuk terus-menerus menunda eksekusi sampai-sampai membuat masyarakat mendidih karena penundaan tersebut. Namun pada akhirnya ditetapkanlah tanggal eksekusi yaitu pada tanggal 24 Januari tahun 1989. Ted Bundy menolak makanan terakhirnya dan dieksekusi di kursi listrik Rayford pada pukul 7.16 pagi. Kata-kata terakhirnya ditujukan kepada pengacaranya Jim Coleman dan pendeta metodis Fred Lawrence. Jim dan Fred, saya ingin kalian menyampaikan cinta saya kepada keluarga dan teman-teman saya. Ratusan orang bersukaria, bernyanyi, menari, dan menyalakan kembang api di padang rumput di seberang penjara saat eksekusi dilakukan. Kemudian mereka bersorak saat mobil jenazah putih berisi mayat Ted Bundy meninggalkan penjara. Ted Bundy dikremasi di Gainesville dan abunya disebarkan di lokasi yang dirahasiakan di Cascade Range di negara bagian Washington sesuai dengan wasiatnya. Hingga saat ini, Ted Bundy masih memiliki penggemar, meskipun dia adalah salah satu pembunuh berantai paling terkenal dan paling mengerikan dalam sejarah. Fenomena ini sering disebut sebagai hibristophilia, yaitu ketertarikan terhadap pelaku kejahatan berat. Namun, tidak sedikit juga yang mengecam dan merasa jijik dengan fenomena ini. Sebagian besar masyarakat melihat Ted Bundy sebagai simbol kejahatan yang harus diingat untuk mencegah terulangnya tragedi serupa, bukan untuk dirayakan atau dipuja-puja. So guys, sekian dulu cerita tentang Ted Bundy, salah satu pembunuh berantai paling gila sepanjang sejarah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.